قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada seorang nabi kecuali sungguh telah memberikan peringatan umatnya tentang seorang pembohong yang matanya buta sebelah. Selain ia buta sebelah dan sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Azza wa Jalla, tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kaf, fa dan ro yang artinya kafir. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari perkataan Dajjala al-Ba'ira atau seseorang mendajjal unta. Asal makna Dajjal ialah al-qatal atau mencampur, mengacau dan membingungkan. Seseorang dikatakan berbuat Dajjal bila ia menyamarkan atau memanipulasi. Lafaz ini termasuk dalam bentuk mubalaghah atau menunjukkan makna sangat atau intensitas. Jadi, Dajjal adalah manipulator atau pembohongan yang luar biasa. Dalam buku Misteri Dajjal karya Wiyanto Suud diuraikan bahwa dinamakan Dajjal karena ia menutup kebenaran dengan kebatilan, atau ia menutupi kekafiran terhadap orang lain dengan kebohongan, kepalsuan dan juga penipuan. Ada juga yang mengatakan karena ia menutupi bumi dengan kelompok atau pengikut-pengikutnya. Bahkan ada yang menggunakan Dajjal sebagai umpatan, sejenis kata kotor untuk meluapkan kemarahan atau kejengkelan yang sudah mencapai ambang batas. Deskripsi fisik Dajjal. Kalau dilihat dari segi asal-usul atau garis keturunan, ada yang mengatakan bapaknya adalah seorang dukun Yahudi yang dikenal dengan nama Syak, sedangkan ibunya berasal dari bangsa jin. Namun begitu, kelahiran dan kehidupan masa kecilnya tidak diketahui secara pasti. Konon, ia pernah ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam karena mempunyai hubungan dengan makhluk halus. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Sulaiman dianugerahi kekuasaan atas bangsa jin dan manusia, serta mampu berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman pun mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Dajjal. Untuk memastikan kebenaran Dajjal pernah ditangkap oleh Nabi Sulaiman, tentu perlu referensi atau rujukan lebih mendalam dan sahih. Namun, disebutkan bahwa Dajjal pernah menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Ini merupakan pendapat ahli tafsir Syekh Imran Hussein dalam bukunya The Quran Dajjal and the Jasad. Buku ini menceritakan dan menakwilkan sosok jasad yang dilihat oleh Nabi Sulaiman duduk di singgasananya ialah Dajjal. Wallahu a'lam. Adapun ciri-ciri fisiknya, banyak hadis Nabi yang menjelaskan. Berikut sepak terjang Dajjal di akhir zaman kelak. Setidaknya ada 4 ciri-ciri Dajjal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. 1. Buta mata kanannya, terlihat seperti buah anggur yang mengapung. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa mata kirinya lah yang buta. Ada pula yang mengatakan kalau memang kedua matanya cacat. 2. Ada tulisan kafir di antara kedua matanya atau dahinya. Tulisan ini bisa terbaca oleh kaum muslimin yang buta huruf. Ini merupakan tanda diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan dengan pasti akan kekafiran, kebohongan dan juga kebatilan Dajjal. Artinya, ciri ini bukan dalam makna kias,
tetapi makna yang hakiki. Kedua ciri utama ini baru nampak setelah Dajjal mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan mengaku sebagai Tuhan. Mengapa demikian? Ini menjadi bukti bagi kaum muslimin bagaimana mungkin seorang yang mengaku sebagai Tuhan sedangkan sebelah matanya buta. Tentu Tuhan tidak layak disifatkan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci dan Maha Sempurna. 3. Berbadan pendek, gemuk, dan rambut keriting. Dajjal berperawakan muda, berbadan pendek dan gemuk. Kulitnya berwarna kemerah-merahan, rambutnya keriting, sehingga terlihat dari belakang seperti dahan yang rimbun. Dadanya bidang dan kakinya berbentuk X, dalam dunia medis dikenal sebagai istilah genufalgum. 4. Tidak memiliki anak. Dajjal tidak memiliki keturunan alias mandul. Perhatikan beberapa hadis yang menggambarkan sosok Dajjal berikut ini. Sesungguhnya Dajjal Al-Masih itu seorang lelaki yang pendek dan gemuk, berambut keribu, buta sebelah matanya, dan matanya itu tidak menonjol serta tidak tenggelam. Jika ia memanipulasi kamu, maka ketahuilah bahwa Tuhanmu tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun Dajjal itu adalah buta sebelah matanya, lebar jidatnya, bidang dadanya bagian atas dan bengkok. Hadis riwayat Ahmad. Dan di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau mengejanya Kaf, Fa, dan Ro yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Redaksi lain dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia yang tahu baca tulis ataupun tidak. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dalam kisahnya bersama Ibnu Syayyad, Ibnu Syayyad berkata kepada Abu Sa'id, "Saya bertemu dengan banyak orang dan mereka mengira saya ini Dajjal. Bukankah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa Dajjal tidak punya anak atau keturunan?" Abu Sa'id menjawab, "Betul." Ibnu Syayyad berkata lagi, "Padahal saya punya anak." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ciri dan deskripsi fisik dari Dajjal, si penebar fitnah terdahsyat di akhir zaman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari fitnah dan tipu dayanya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal sesungguhnya adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat disebutkan Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya. Keluarnya Dajjal di akhir zaman merupakan salah satu perkara yang pasti. Dajjal akan berusaha menyesatkan manusia sepanjang sejarah manusia. Fitnah mengerikan yang dilakukan Dajjal diantaranya adalah: yang pertama adalah membunuh satu jiwa kemudian menghidupkannya kembali. Yang kedua, bersama Dajjal ada surga dan neraka. Yang ketiga, akan diikuti dengan banyak harta. Yang keempat, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan.
Yang kelima, menggergaji seorang kemudian membangkitkannya kembali. Bersama Dajjal ada air, surga, gunung, roti, dan api. Semoga kita semuanya diberi perlindungan dari fitnah Dajjal. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.